Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Nah, kami dari Mini Kelas Web, Workshop dan Riset Informatika Politeknik Negeri Malang untuk Ramadan kali ini bakal menjalankan mini kelasnya secara dengan video ya. Jadi untuk pembelajaran di Ramadan ini kita bakal belajar tentang Express.js. Nah, sebelum kita bakal coding atau sebelum kita bakal terjun ke dalam Express.js, tentunya kita bakal kenalan dulu dengan Express.js. This is introduction to Express.js. Express.js, dia punya tagline yaitu Fast and Opinionated Minimalist Web Framework for Node.js. Express.js ini dibuat oleh TJ Holloway-Chuck pada 22 Mei 2010. Nah, sesuai dengan silabus yang ada di dalam GitHub Mini Kelas Web WRI, yang pertama pasti ada problemnya dulu nih. Jadi, membuat server dengan menggunakan .js mungkin bisa dibilang mudah. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, sintaks yang digunakan itu terlalu panjang, gitu kan. Dan sintaksnya tersebut itu hanya untuk membuat sebuah server saja. Belum lagi kita kalau misalnya membuat sebuah proyek yang besar gitu kan. Nggak kebayang seberapa banyaknya. Nah, maka dari itu, di sini kita bakal memperkenalkan apa sih Express.js yang bisa mempercepat pembuatan web server. Nah, ini explanation atau penjelasannya. Express merupakan salah satu framework Node.js yang paling populer karena sederhana, cepat, dan minimalis. Dengan Express, kita dapat membuat web server dengan cepat tanpa perlu banyak kode karena sudah memuat semua library yang dibutuhkan, seperti routing, middleware, body parser, dan sebagainya. Nah, ini ada features yang terdapat di dalam Express.js. Ya, ini salah 4 atau 4 contoh lah ya, 4 contoh feature. Yang pertama itu ada routes. Jadi dia tuh menangani request untuk berbagai metode HTTP dengan mudah. Yang kedua yaitu Express ini menggunakan MVC atau Model View Controller. Dan yang ketiga, dia terintegrasi dengan View Rendering Engine. Kalau misalnya kalian pernah pakai Laravel, itu kayak Blade. Nah, kalau misalnya di Express itu ada banyak lah. Terus yang keempat, ini ada middleware yang bisa dipakai dengan mudah. Ya, ini bakal dijelaskan di next pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Nah, ada unopinionated. Apa sih unopinionated itu? Tadi di tagline-nya Express.js kan ada kayak yang kata kedua, unopinionated. Nah, jadi untuk framework sendiri itu ada 2 jenis, yaitu opinionated dan unopinionated. Opinionated itu kayak tata cara untuk membuat sesuatunya itu udah ditentuin sama frameworknya. Jadi udah ada langkah-langkahnya gimana cara kamu bikin ini, bikin itu, untuk nata ini, nata itu. Nah, jadi dia tuh udah strict gitu ya. Nah, untuk unopinionated, tentunya kebalikannya. Jadi lebih bebas, lebih fleksibel. Jadi nggak ada aturan baku untuk membuat sesuatu. Ya, untuk aturan basic atau untuk, ya pastinya ada aturan lah ya. Tapi untuk kita diberi kebebasan atau diberi fleksibilitas untuk membuat sesuatunya. Jadi kita bisa menentukan sendiri struktur aplikasi, folder, dan lain-lain. Lalu, di unopinionated ini kita juga bisa bongkar pasang middleware-nya di Express.js, maaf. Nah, setiap ada plus pasti diikuti minus. Minusnya dari unopinionated ini adalah tidak ramah dengan pemula. Jadi kalau misalnya masih awam banget nih belajar Express.js, mungkin bakal bingung karena dari flexibility-nya itu kayak dari satu orang dengan orang yang lain itu berbeda, kayak gitu. Next, ini ada database yang digunakan
oleh Express.js. Ada banyak nih. Ada Cassandra, Couchbase, CouchDB, LevelDB, MySQL, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bakal menggunakan Express.js. Kita bakal menginstal dan lain-lain. Oke, jadi kita udah membuka web browsernya Express.js di expressjs.com. Dan di sini ada tampilannya. Ini versionnya 4.17.1. Terus ada tagline-nya nih. Fast and opinionated minimalist web framework for Node.js. Nah, ini ada komen di, kalian bisa naruh ini di comment prompt atau mungkin terminalnya Visual Studio Code. Kalau misalnya kalian pakai Visual Studio Code, npm install express save. Nah, ini tampilannya kayak gini. Oke, sekarang kita ke getting started yang installing. Kita pasti yang pertama harus install Express.js-nya terlebih dahulu sebelum kita menggunakannya. Nah, ini yang pertama, assuming you've already installed Node.js, kalau misalnya kalian masih belum install, kalian bisa download di sini, nodejs.org, yang di sini kalian bisa pilih. Setelah kalian download, lalu ini ada create a directory to hold your application and make that your working directory. Nah, ini jadi kalian bikin folder, ya ini folder buat kalian naruh working directory kalian. Nah, di sini aku sudah membuat folder, ini yang Express.js. Cara namakan ini kalian bisa nggak harus ini ya, nggak harus kayak gini namanya, kalian bisa terserah nama foldernya. Nah, terus kan di sini tulisannya disuruh cd my app. Jadi kita ini karena masih di C, kita pindah dulu. Karena tadi aku bikinnya di drive D ya, jadi aku panggil drive-nya dulu, terus di CD. Nah, ini path-nya ke folder yang kita mau kita pakai nih. Nah, terus ini ada use the ini aja. Nah, use the npm init command to create a package.json file for your application. Jadi kita pakai npm init. npm init. Oke, terus ini ada package name-nya. Package name-nya versionnya, karena ini karena masih baru awal ya, pakai version ini. Description terus entry point-nya ini bisa pakai index.js, tapi kalau misalnya kalian mau pakai app.js atau yang lain-lain juga bisa. Kita pakai index.js dulu aja lah, langsung di enter. Oke, nggak isi dulu, ini nggak isi dulu ya. Terus isi oke, yes, dan go klik yes. Terus aku di sini pakai aplikasi Visual Studio Code ya, VS Code. Kalian bisa buka pakai aplikasi apapun yang kalian mau. Ini ada package.json, benar-benar ini latihan Express, description, learning project with Express.js. Ini udah itu. Ya, ini aku tadi nggak tes, jadi itu error. Habis itu npm install express-save untuk install Express-nya. Terus kita tunggu dulu. Oke. Ini sudah.
Dan oh iya, masih belum bikin file index.js. Oke, ini udah, Express-nya udah masuk. Terus sekarang ini indeksnya masih kosongan ya, jadi kita nggak bisa ngecek apa-apa dulu. Nah, terus kita next ke Hello World. Nah, ini ada example-nya buat ngeluarin Hello World. Oke, kita copy dulu aja. Nah, ini ada variable express yang dia manggil si express ini. Ini express-nya. Terus habis itu express yang tadi kita express yang tadi kita install. Terus habis itu ada variable app yang menyimpan nilai dari express ini yang berupa function. Nah, function ini ada tanda kurungnya kayak gini. Terus ini ada port. Port yang bakal kita pakai adalah port yang 3000. Terus ini ada app yang dari express ini, dia manggil secara get. Untuk rootnya masih pakai yang default. Jadi ini yang cuma cuma slash kayak gini. Itu nanti kita lihat langsung aja biar lebih paham. Ini path-nya yang paling default cuma slash doang. Terus ada callback-nya, rec sama res, yang request sama response. Nah, ini responsnya yang diberikan itu mengirimkan hello world kayak gini. Nah, terus ini ada app, listen, port, terus dia bakal ngeluarin di terminal atau di konsol sample app listening at http localhost portnya berapa. Nah, ini portnya kita pakai 3000. Nah, oke, sekarang kita coba untuk nge-run ini. Run-nya pakai terminalnya bisa pakai new terminal gini atau control shift, terus ini kayak petik gitu ya. Nah, kita bisa pakai not app. Ini kenapa? Internal modul. Oh, sorry. Not index. Nah, kebiasaan pakai not app. Maaf. Nah, ini kita control klik atau kita langsung buka localhost 3000 dan ini udah ngasih respon berupa teks hello world. Oke. Nah, jadi tadi yang slash itu, kalau misalnya kita kasih slash di sini, nah slash ini bukan kontak, slash ini doang. Nah, slashnya nggak terlalu kebaca ya, soalnya emang nggak ada yang dikembalikan di sini nilainya. Oke, sekarang kita coba bikin yang lain, about misalnya. Jangan about, apa ya? Kontak deh. Jangan kok. Iya deh, kontak deh. Tipu. Ini page kontak loh. Oke, kita bikin dia get path-nya ini. Kita coba. Bisa nggak? Kontak. Cannot get first contact. Loh, kenapa? Kok nggak bisa? Kan kita udah bikin di sini. Nah, ini nggak bisa soalnya kita perlu nge-restart dulu nih. Nge-restart servernya dulu nih. Kalau misalnya kita bikin perubahan di sini, kita perlu nge-restart dulu. Nah, caranya nge-restart, kita berhentiin dulu proses yang ada di sini. Terus aku pakai panah atas ya ini ya. Biar nggak ngetik-ngetik ulang, kita enter lagi, terus kita refresh. Oke, sekarang udah keluar, ini page kontak loh. Nah, lalu kalau misalnya kita bikin lagi, kan ribet tuh ya. Lalu kita bikin lagi, terus habis itu nge-restart lagi. Ribet sekali kan gitu. Jadi kita akan mengenalin namanya Nodemon, tulisannya Nodemon. Nah, terus jadi kita bakal nginstal Nodemon ini. Caranya gimana? Caranya itu npm install
/g, dash g. Kenapa kita pakai G? Karena kita mau install secara global. No daemon. Nah, ini masih bakal loading, masih loading. Kita tunggu dulu. Jadi gini ya, kita sambil menunggu, kan kita kasih kontak. Jadi nanti pas waktu manggil di pakai browser atau kayak gimana, itu tinggal panggil slash sesuai sama ininya. Nanti keluar sesuai dengan isinya yang ada di sini, kayak gitu. Oke, ini sudah selesai. Nah, tadi kan kita pakainya Node app ya. Ini sekarang pakai Not app, Node index. Nah, karena nama kita JS-nya ini index, jadi dia bakal seperti ini. Oke, ini watching extension JS, MJS, atau JSON. Jadi kalau misalnya nih, ini kan udah nih kontak. Terus ini hello world, udah kan? Sesuai sama ini kontak. Kalau misalnya kita coba yang lain kayak produk. Cannot get product. Kenapa? Karena kita masih belum bikin di sini. Nah, sekarang kita coba bikin lagi. Ini aku pakai Shift Alt panah bawah untuk copy langsung. Biar cepet. Produk. Ini pack produk loh. Oke, nah ini. Dia namanya langsung restarting due to change. Starting node index.js. Terus langsung ngeluarin lagi yang dari sini, example app listening at localhost 3000. Nah, kita lihat, dan ini udah muncul. Yeay, sekarang udah muncul page produknya, kayak gitu. Nah, ini untuk perkenalannya dulu ya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu CRUD, create, read, update, delete, tapi pakai yang Express.js. Oke deh, kalau gitu terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.